I'm gonna tell him. Nick. Ketika film dimulai, kita akan diperkenalkan dengan John Barter, seorang gembel yang hidup di jalanan, tanpa arah dan tujuan hidup yang pasti. Namun jauh sebelum itu, ternyata John adalah seorang sersan tentara, yang pernah ditugaskan di Afghanistan. Tapi pada misinya di Afghanistan, semua anggota John tewas diratakan oleh musuh, dan hanya John saja yang tersisa. I will find him. Semenjak kejadian tragis itulah, John mengalami trauma berat, dan membuat hidupnya jadi tidak karuan. Dari seorang sersan yang sangat disegani, malah berubah menjadi seorang gembel, yang seringkali dianggap rendahan. Pada suatu hari yang cerah, John dihampiri oleh seorang pria tua, yang diketahui bernama Martin. Martin adalah mantan seorang mayor, yang dulu pernah bertugas, bersama almarhum ayah John. Melihat kondisi John yang sangat memprihatinkan, tentu Martin merasa sangat iba. Sampai pada akhirnya, Martin menawarkan bantuan kepada John, yaitu sebuah tempat tinggal yang layak. Akan tetapi, John malah menolak bantuan dari Martin, karena John tidak ingin menyusahkan siapapun. Martin sama sekali tidak merasa terbebani, dirinya justru malah merasa wajib untuk membantu John. Mengingat, Martin berhutang budi pada ayah John, yang pernah menyelamatkan nyawanya, saat di medan perang dulu. Mengetahui akan hal tersebut, pada akhirnya, barulah John mau menerima bantuan dari Martin. And would have done the same thing for my personal stuff. I can do. Lalu adegan film berpindah, memperkenalkan kita kepada Duran. Duran adalah bos gangster, yang sangat berpengaruh di kota London. Diketahui kalau Duran, tidak berbisnis barang haram, tetapi juga berbisnis perdagangan manusia. Maybe that one of that. Pada malam itu, Duran tengah menyiksa seorang bandar narkoba, yang telah dengan berani, mengganggu wilayah kekuasaannya. Duran memaksa si bandar ini, untuk berhenti mengedarkan barang haram, di wilayah kekuasaannya tersebut. Akan tetapi, si bandar ini menolak, dan dengan beraninya mengancam, akan menghabisi Duran dan gengnya, apabila dirinya bebas nanti. Jelas ancaman dari si bandar, membuat Duran semakin emosi, hingga inilah yang dirinya perbuat. So I hear you like to fall. Akan tetapi, Duran menolak melenyapkan si bandar, dan malah melepaskannya kembali. Berpindah ke Martin, yang mengajak John ke sebuah bar, untuk berkumpul dengan rekan-rekan lamanya, yang juga merupakan mantan militer. Kemudian, Martin mengenalkan John kepada mereka, yang juga memiliki pengalaman, dan trauma yang hampir sama dengan John. Tujuan dari pertemuan ini, supaya mereka bisa saling curhat, dan menguatkan satu sama lain, terutama menguatkan John. Teman Martin yang bernama Sonny, mulai bercerita terkait pengalamannya di saat bertugas, yang pernah tanpa sengaja, menghabisi seorang bocil warga lokal. Di mana kejadian tersebut, sempat membuat Sonny terpuruk, dan mengalami trauma berat, dalam selang waktu yang lumayan lama. Namun pada akhirnya, Sonny berhasil bangkit dari keterpurukan, dan kembali melanjutkan hidupnya, termasuk membuka bisnis bar ini. Friends that we lost. And as we all know, there's only one sitting all by himself. Really, we hooked up with Carver. Setelah Sonny selesai, cerita kemudian dilanjutkan oleh dua orang teman Martin, yang bernama Chris dan Tommy. Yang mana pengalaman mereka berdua, tak kalah menyedihkan, dari pengalaman yang dilalui oleh Sonny. Tiba giliran John yang bercerita, akan tetapi, John malah menolak untuk berbagi pengalamannya. Tapi setelah diyakinkan oleh Martin, pada akhirnya, John pun mau bercerita mengenai pengalamannya saat bertugas, yang membuat John mengalami trauma sampai detik ini. Flashbacks and you're gonna finish the tour, so these things. Alhasil, setelah meluahkan semua ceritanya, John yang tadinya terlihat murung, kini sudah menjadi sedikit lega, dan bisa tersenyum kembali. John sangat berterima kasih kepada Martin, yang telah sudi membantunya, keluar dari dunia pergembelan. Lalu adegan film berpindah, memperkenalkan kita kepada Carlos, tangan kanan si ketua gangster, yaitu Duran. Carlos ditugaskan oleh Duran, untuk menghabisi si bandar, yang waktu itu nyawanya, sempat diampuni oleh Duran. Diketahui kalau si bandar ini, kembali membuat ulah, yang membuat kesabaran Duran habis.
Alhasil, si bandar pun akhirnya tewas di tempat, dengan puluhan peluru yang bersarang di badannya. Beberapa jam setelah itu, 2 orang detektif tiba di rumah si bandar untuk melakukan olah TKP. Ternyata sebelumnya, almarhum si bandar ini berniat akan membeberkan semua kejahatan Duran, yaitu si ketua gangster. Akan tetapi, hal itu tidak sempat terjadi karena si bandar sudah keburu tewas. Berpindah kepada John dan Martin yang baru keluar dari bar. Kemudian, Martin memberi John kunci rumahnya dan menyuruhnya untuk pulang duluan. Sedangkan Martin sendiri akan pulang agak telat malam ini, karena ada sedikit urusan yang menyangkut putri Martin yang harus segera Martin selesaikan. Ternyata Martin mendatangi bar milik Duran yang dikelola oleh tangan kanannya, yaitu Curtis. Setibanya di bar tersebut, Martin dilarang masuk oleh si bodyguard dengan alasan bar sudah tutup. Tak terima diperlakukan seperti itu, inilah yang diperbuat oleh Martin. Nick. Sampai pada akhirnya, Martin berhasil masuk ke dalam bar dan bertemu langsung dengan Curtis. Tujuan Martin mendatangi bar ini adalah untuk memperingatkan kelompok Duran agar segera menghentikan peredaran bisnis haram mereka. Martin mengatakan, ada seorang anggota dewan yang dikenal sangat jujur dan bersih, yang berencana akan menyelidiki semua bisnis haram di kota ini dan berusaha menghentikan peredarannya secara permanen. Martin juga memperingatkan kelompok Duran agar jangan sekali-kali berani mengintimidasi atau menyakiti si anggota dewan jujur tersebut. Karena anggota dewan yang Martin maksud, tak lain adalah putri kandungnya sendiri. Chat. Politely to stop intimidation. She may not go to the police. Your style. Namun di balik itu, seorang anak buah Duran langsung melapor kepada bosnya terkait seorang bapak tua bernama Martin yang berusaha mengacaukan bisnis Duran. Bahkan, Martin dengan beraninya menyambangi bar dan mengancam tangan kanan Duran, yaitu Curtis. Mengetahui akan hal tersebut, tentu Duran emosi dan langsung menugaskan anak buahnya untuk segera melenyapkan nyawa Martin. Singkat cerita, Martin yang sedang dalam perjalanan pulang, kemudian dicegat oleh para anak buah Duran. Meskipun dalam posisi terkepung, Martin tidak pasrah begitu saja. Ia sempat berupaya melakukan perlawanan. Tapi malangnya, karena kalah jumlah dan faktor umur, pada akhirnya Martin pun tewas, dikeroyok oleh para anak buah Duran. Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan putri Martin, yang diketahui bernama Maya. Setibanya di rumah sang ayah, Maya malah dikejutkan dengan kehadiran John. Maya sempat salah paham, mengira kalau John adalah maling. Namun setelah dijelaskan oleh John, bahwa dirinya adalah teman Martin, pada akhirnya Maya pun percaya. Karena ternyata, Martin memang sering bercerita kepada Maya, terkait anak sahabatnya, yaitu John sendiri. Kemudian, Maya bertanya kepada John, di mana ayahnya sekarang. Mendengar pertanyaan dari Maya, jelas membuat John heran. Karena beberapa jam yang lalu, Martin bilang kalau dirinya berniat akan menemui Maya. Sementara Maya sendiri, malah justru datang mencari Martin. Alhasil, Maya dan John pun sama-sama bingung, kemana perginya Martin. Lalu di keesokan harinya, Maya didatangi oleh 2 orang detektif, yaitu Ben dan Lisa. Kedatangan kedua detektif ini, ternyata membawa kabar duka, terkait Martin yang ditemukan tewas, yang diduga telah dihabisi. Mengetahui akan hal tersebut, jelas Maya menjadi sangat syok, dan seakan tidak percaya. Kemudian, Maya menghubungi John, memberitahu perihal kabar duka tersebut. Sama seperti Maya, John pun menjadi sangat terkejut, mendengar Martin tewas dihabisi. Padahal baru kemarin bertemu, dan Martin terlihat baik-baik saja. Kemudian di sore harinya, detektif Lisa dan Ben menemui John di kediaman Martin. Mereka bertanya, apakah John mengetahui kemana Martin pergi kemarin sebelum Martin ditemukan tewas. Mereka juga bertanya kepada John, apakah Martin pernah berbicara mengenai kelompok gangster Duran. John lantas menjawab apa yang ia ketahui. Kemarin Martin pamit kepada John untuk menyelesaikan urusan penting yang berkaitan dengan putrinya, yaitu Maya. Namun sayangnya, Martin tidak memberitahu John terkait urusan yang ia maksud. Sebelum pergi, Lisa sempat memberikan kartu namanya kepada John dan minta dihubungi segera apabila ada info penting terkait Martin. Friends with my father, they worked together. Is Mr. Burton
Mention anything in particular? There was... Please, don't hesitate. Singkat waktu, jenazah Martin selesai dimakamkan. Dihadiri oleh semua sahabat Martin, termasuk John dan putrinya, yaitu Maya. Kemudian, John menghampiri Maya, yang masih berduka atas kepergian sang ayah. John yang penasaran, lantas bertanya kepada Maya mengenai urusan terkait Maya, yang dikatakan oleh Martin tempo hari, sebelum Martin ditemukan tewas. John juga sangat penasaran, mengenai kelompok gangster Duran, yang kemarin sempat disinggung, oleh detektif Lisa dan Ben. Maya lantas bercerita, bahwa dirinya adalah anggota dewan, yang ditugaskan menyelidiki bisnis Duran, yaitu seorang ketua gangster berpengaruh, yang menjalankan berbagai bisnis haram, dan terlibat dalam berbagai tindak kriminalitas. Kelompok gangster Duran dikenal sangat brutal, sehingga membuat banyak polisi London takut berurusan dengan mereka. Bahkan, Maya kerap diintimidasi oleh kelompok Duran, agar berhenti mengganggu bisnis haram mereka. Maya pernah bercerita kepada ayahnya, yaitu Martin, terkait intimidasi yang ia terima, dari kelompok gangster Duran, terutama dari tangan kanannya, yaitu Curtis. Mengetahui akan hal tersebut, John pun mulai curiga, kalau kelompok gangster Duran lah, yang telah melenyapkan nyawa Martin. Dikarenakan Martin mengancam kelompok gangster Duran agar berhenti mengintimidasi putrinya. This gang ran most road off running things. That you can Dirty. Kemudian, John menemui ketiga sahabat Martin, yaitu Sonny, Chris dan Tommy. John mengajak mereka bertiga untuk menuntut balas kepada kelompok gangster Duran yang telah menghabisi Martin. Mendengar rencana John tersebut, tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menyetujuinya. Untuk melancarkan misi balas dendam ini, mereka tentu membutuhkan senjata yang memadai. Karena musuh yang akan mereka lawan, adalah kelompok gangster brutal, yang memiliki senjata super lengkap. Yourself in for... No, one fine. Singkat waktu, mereka berkumpul kembali, dengan mengantongi senjata masing-masing. Meskipun senjata yang mereka bawa, terbilang sudah sangat kuno, namun mereka sudah sangat handal, dalam menggunakannya. You make of this? Kemudian di malam harinya, mereka mulai menjalankan misi, yaitu mengintai seorang anak buah Curtis, yang sedang melakukan transaksi narkoba. Kemudian, mereka membuntuti si anak buah, yang sedang menuju ke bar milik Duran, yang dikelola oleh Curtis. Kemudian, Chris dan Tommy masuk ke dalam bar, dengan berpura sebagai pelanggan. Kemudian, Chris menyuruh Tommy memotret dirinya. Padahal sebenarnya, Chris ingin memotret anak buah Curtis, yang sedang berada di belakangnya. Pada saat yang bersamaan, Sonny menemui kenalan lamanya, yang diketahui bernama Santos. Yang mana ternyata, Santos adalah mantan bos gangster, yang lumayan disegani pada masanya. Akan tetapi, Santos sudah lama insaf. Di dalam pertemuan ini, Santos meminta mengucapkan belasungkawa atas kematian Martin. Santos juga meminta maaf, karena tidak sempat hadir ke pemakaman Martin. Tanpa membuang waktu lagi, Sonny langsung menjelaskan tujuannya menemui Santos. Tak lain untuk menggali informasi terkait siapa Duran sebenarnya, dan di mana alamat markasnya. Sambil menunjukkan foto anak buah Duran, yang sebelumnya dikirimkan oleh Chris dan Tommy. Lalu Santos memberitahu Sonny, kalau pria yang ada di foto tersebut, adalah salah satu tangan kanan setia Duran. Duran adalah pemimpin gangster brutal, yang paling berpengaruh di London saat ini. Diketahui kalau Duran, jarang sekali muncul di depan publik, kalau tidak ada urusan yang penting. Semua bisnis haram Duran selama ini, dikelola oleh beberapa orang tangan kanan setianya, termasuk Curtis. Santos lantas memperingatkan Sonny, agar sebisa mungkin, tidak mencari masalah dengan kelompok gangster Duran. Sonny sangat menghargai nasihat dari Santos, akan tetapi, keputusannya sudah bulat, untuk balas dendam kepada gangster Duran. Sonny dan para sahabatnya, tidak akan pernah mundur sedikit pun, mencari keadilan atas kematian Martin. Mendengar hal tersebut, tentu Santos tak bisa menghalanginya. Santos yang tidak ingin terlibat terlalu jauh, hanya bisa membantu Sonny sedikit saja, yaitu memberitahu beberapa alamat, markas bisnis haram milik Duran. Salvador, school gangsters, I understand. Setelah mengantongi alamat tersebut, malam itu juga, John CS mulai beraksi, menyambangi salah satu markas bisnis Duran, yaitu tempat yang menyediakan jasa para kupu-kupu malam.
Kemudian, Chris berusaha menyusup ke dalam, dengan menyamar sebagai pria kesepian. Sedangkan John dan yang lainnya, bertugas menunggu di luar. Mereka baru akan bertindak, setelah mendapat instruksi dari Chris. Setelah mengetahui seluk-beluk markas tersebut, Chris pun langsung melaporkannya kepada John CS. Alhasil, semua pengawal di sana, berhasil mereka ratakan dengan mudah. Serangan ini sengaja mereka lancarkan, untuk memancing kemarahan Duran, sehingga dengan begitu, bisa memaksa Duran keluar dari persembunyian. Gadis yang disewa oleh Chris mengkonfirmasi, kalau Curtislah yang telah menghabisi Martin, atas perintah dari bosnya yaitu Duran. Come on, don't tell him. Who ordered the hit? 1 jam setelah itu, Detektif Lisa dan Ben, tiba untuk mengolah TKP. Detektif Ben sangat yakin, kalau motif dari pembantaian ini, adalah persaingan antar kelompok gangster. Akan tetapi, Detektif Lisa justru beranggapan sebaliknya. Lisa curiga kalau pelakunya adalah para sahabat almarhum Martin, yaitu dengan motif balas dendam. Apalagi keempat sahabat Martin tersebut adalah para mantan tentara yang sudah sangat handal dalam menggunakan senjata api. Berpindah ke John CS, yang akan kembali beraksi malam ini, yaitu menghancurkan markas bisnis Duran selanjutnya. Dengan menyamar sebagai pria mabuk, Chris berhasil mengelabui pengawal markas. Dan setelah itu, John CS menyusup ke dalam markas, dan membantai para anak buah Goran, satu persatu, termasuk membantai si tangan kanan, yaitu Curtis. Di dalam markas tersebut, John CS menemukan sebuah buku, yang mencatat semua bukti kejahatan Duran. Berikut daftar nama oknum polisi korup, yang diketahui selama ini, melindungi semua bisnis haram milik Duran. Kemudian adegan film berpindah ke negara Kolombia. Lalu kita diperkenalkan dengan Ryan, agen CIA yang tengah menjalankan misinya. Setelah misinya selesai, Ryan dihubungi oleh Detektif Lisa. Lisa bertanya kepada Ryan, mengenai latar belakang John CS, yang diduga membrutal, membantai para gangster di kota London. Mengetahui akan hal tersebut, Ryan pun menjelaskan kepada Detektif Lisa, kalau 20 tahun yang lalu, dirinya pernah bertugas dengan almarhum ayah John dan keempat sahabatnya termasuk Martin. Ryan bercerita, kalau ayah John dan keempat sahabatnya itu adalah tentara pasukan khusus paling brutal. Ryan sangat yakin, kalau John pasti juga tidak kalah brutal, seperti almarhum ayahnya itu. Ryan juga sangat yakin, di balik kebrutalan John CS sekarang, pasti dilandasi oleh misi balas dendam. Dengan kata lain, John CS tidak mungkin membrutal tanpa sebab. Ryan juga menasehati Detektif Lisa, agar membiarkan John CS menuntaskan misi balas dendamnya. Sehingga dengan begitu, kota London akan terbebas dari kebrutalan kelompok gangster dan juga polisi korup. Lisa yang seorang detektif taat hukum, tentu tidak akan membiarkan John membrutal seenak jidat mereka dan mengabaikan aturan hukum yang berlaku. Berpindah ke John CS, yang kembali akan beraksi, yaitu menghancurkan bisnis ketiga Duran dan menghabisi puluhan anak buahnya satu persatu. Lalu di keesokan malamnya, John CS berkumpul di bar Sony untuk membahas kelanjutan misi balas dendam mereka. Karena sampai saat ini, Duran masih tak terlihat batang hidungnya, alias masih belum keluar dari persembunyiannya. Padahal John CS telah menghancurkan semua markas bisnis Duran, termasuk membantai sebagian besar anak buahnya. Sementara itu, Detektif Lisa sudah mulai curiga kalau John CS terlibat dalam pembantaian akhir-akhir ini. Bahkan, gerak-gerik John CS dipantau oleh Detektif Lisa. Apabila John CS salah langkah sedikit saja, bisa-bisa mereka akan diringkus. Pada akhirnya John CS sepakat untuk memancing Duran dan juga kelompoknya yang masih tersisa untuk menyerang John CS langsung di dalam bar tersebut. Sehingga dengan begitu, Detektif Lisa tidak bisa meringkus John CS. Karena yang memulai penyerangan adalah kelompok Duran di dalam bar milik Sony. Sedangkan aksi John CS sendiri semata hanya untuk membela diri saja. Untuk melancarkan rencana mereka, Sony kembali meminta bantuan Santos, yaitu untuk menyebarkan rumor kalau nanti malam John CS akan berkumpul di bar milik Sony tanpa mengantongi senjata apapun. Menyebarkan rumor seperti ini tentu adalah hal yang mudah bagi Santos. Mengingat, Santos adalah mantan ketua gangster yang memiliki banyak koneksi dengan para bandit di dalam dunia kriminal bawah tanah. Rumor yang disebarkan oleh Santos menyebar luas dengan begitu cepat,
dan akhirnya sampai ke telinga Duran. Semua rekan bisnis Duran emosi, karena Duran telah mencari gara-gara dengan para mantan tentara, sehingga mengakibatkan bisnis mereka hancur. Para rekan bisnisnya mendesak Duran, agar Duran segera bertindak, yaitu menghabisi John CS, yang malam ini berkumpul di bar Sony, tanpa mengantongi senjata apapun. Apabila John CS tewas, maka bisnis haram mereka akan kembali berjalan lancar, karena tidak ada lagi yang mengusiknya. You're my association. You let your motherfucker. Setelah mengantongi info tersebut, Duran langsung mengumpulkan semua anak buahnya. Karena malam ini juga, mereka akan beraksi, yaitu membantai John CS. Namun sebelum beraksi, Duran menugaskan anak buahnya menculik Maya, yaitu putri almarhum Martin. Maya akan dijadikan sebagai umpan, untuk melemahkan mental John CS. Berpindah ke John CS, yang sudah bersiap siaga, mengantisipasi kedatangan kelompok Duran, dengan perlengkapan senjata yang memadai. Into that. Singkat cerita, Duran dan kelompoknya muncul, sehingga baku tembak sengit, tak bisa dihindari lagi. Menyadari anak buahnya banyak yang tewas, Duran pun lantas muncul, sembari mengancam akan menghabisi Maya. Akan tetapi, John CS dengan sigap membalikan keadaan. Sampai pada akhirnya, Duran pun tewas, bersama dengan semua anak buahnya. Setelah misi balas dendam mereka tuntas, John CS langsung merayakannya, yaitu dengan minum di bar. Tak lama kemudian, Detektif Lisa dan Ben muncul. Kemudian, John CS menyerahkan semua bukti kejahatan Duran, berikut daftar nama polisi korup, yang telah bersekongkol dengan Duran. Salah satu oknum aparat korup tersebut, tak lain adalah Detektif Ben, partner Detektif Lisa sendiri. Alhasil, Detektif Lisa langsung meringkus Detektif Ben. Sedangkan John CS, gagal diringkus oleh Detektif Lisa, karena aksi pembantaian yang mereka lakukan, semata hanya untuk membela diri. What about the guns? Di akhir film, Santos menghubungi John CS untuk menawarkan sebuah misi besar dengan uang imbalan yang fantastis. John CS yang sedang nganggur, tanpa pikir panjang, langsung menerima misi tersebut. Kemudian, film pun selesai. It's funny. You're gonna tell him. Nick.